Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blogger Majinang. Guys, ini ada info terbaru lagi ya guys ya. Pastinya fresh dan new ya guys. Ya, lagi dan lagi ya guys ya. Yang namanya Tifa ini benar-benar sudah tidak bisa berbuat apa lagi bersama kuasa hukumnya. Kenapa? Karena apa? Tifa sudah dikasih waktu 1 minggu ya guys ya. Sedangkan tinggal menunggu lagi kabarnya itu kalau nggak 7 ya 9 Juli ya guys ya. Jadi tinggal berapa hari lagi itu. Nah, jika Tifa tidak bisa membuktikan kepalsuannya, bahaya sekali ini. Karena apa yang terbaru pula, apa itu? Tifa mendadak menangis. Waduh, guys. Tifa nangis kejat, guys. Ini serius ya, guys ya. Yang dimana Tifa sudah dipecat dari gerombolan Abraham Samad. Berarti Abraham Samad sudah resmi membuang Tifa berikut kuasa hukumnya. Kamu sekia ya guys. Nah, inilah yang disebut dengan karma nyata itu ada ya guys. Terlebih sekarang kuasa hukum lagi memframing ya guys. Apa itu? Dengan menyebut, ingat loh, yang namanya kepolisian, yang namanya Polda tidak pernah menyebut ijazah Pak Jokowi asli. Jerene cuman menyebut identik. Lah, semenjak itu ya guys ya, yang biasa guys, urak lah cempulek anak guys. Dari Bareskrim dan Polda tidak ikut diam. Secara langsung Polda pun menjawab dan bilang ijazah Pak Jokowi bukan hanya identik, akan tetapi itu asli dan sah di mata hukum modern. Jadi ya siap-siap saja ya guys. Karena apa? Jelamanin guys, prodeo menanti guys. Apalagi dikuatkan oleh jenderal besar yang bisa diartikan membungkam mulut sosok kuasa hukum langsung dari si Tifa. Biasa guys, kuasa hukumnya Pak Ambok Alkantiri. Sorry. Alkatiri ya guys. Udah Alkantiri, Rika sembarangan lagi ngomong. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Ketika kami masih berada di bawah koordinasi Abraham Samad, Tifa ini dipecat sebagai klien. Dan Tifa saat itu nangis gitu ya kan. Kenapa saya sebagai klien dipecat, bla 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 bla. Ahli digital forensik, Rismon Sianipar, blak-blakan menyebut Roy Suryo dan Dr. Tifa pecah kongsi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rismon Sianipar dalam pernyataan di kanal YouTube Balige Academy pada Kamis, 2 Juli 2026. Rismon menyebut Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah lama pecah kongsi, sejak masih berada di bawah koordinasi Abraham Samad. Adapun kabar pecah kongsi itu mencuat seusai kuasa hukum Dr. Tifa, Ahmad Hozinuddin, mengungkapkan perbedaan pandangannya dengan kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun. Bahkan Abraham Samad memecat Dr. Tifa sebagai kliennya. Rismon menyebut terjadi perdebatan sengit antara Abraham Samad dan Dr. Tifa. Rismon juga mengungkapkan bahwa Dr. Tifa menangis saat dipecat. Ia juga menceritakan bahwa kuasa hukum Dr. Tifa, Abdullah Al-Katiri, sempat diusir dari pertemuan di kantor Abraham Samad. Hal itu terjadi sebelum Dr. Tifa dipecat. Sementara itu, Rismon mengaku tidak mengetahui alasan Abraham Samad memecat Dr. Tifa. Ketika kami masih berada di bawah koordinasi Abraham Samad, Tifa ini dipecat sebagai klien. Terjadi perdebatan luar biasa antara Abraham Samad dan Tifa pada saat Tifa ini dipecat, dan Tifa saat itu
nangis gitu ya kan. Kenapa saya sebagai klien dipecat bla 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 bla. Nangis guys, nangis Tiva sih kayak apa ya guys? Ada yang tahu Tiva kalau nangis gimana? Tolong di eksamplekan, contohkan. Gini ke priwe guys ya, tahu nggak urung ya guys ya, pada bubar dewek guys. Ya seperti itu ya guys ya. Oh, nah niatnya mereka itu berpikir di dalam hati mereka, jelas saya akan menyerang Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak mungkin melaporkannya. Lah, sembulo kenang Pak Jokowi dilaporkan. Ya kamus dewe guys ya. Rasakno akibatnya ya guys ya. Dan perlu dikasih tahu ya guys ya, yang namanya nasi sudah jadi bubur bos, wis benyek, wis lembek bos. Jadi ya siap-siap saja nanti akan menerima akibatnya, yaitu menginap gratis di Hotel Prodeo. Tapi tenang, dapat MBG. Tidak pernah polisi mengatakan ijazahnya asli, tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Hanya dikatakan identik. Identik. Lah kalau identik itu palsu sama palsu juga identik. Waduh, lambe. Ya kan? Karena ada mekanisme ijazah pembanding itu harus diuji dulu di laboratorium. Kalau belum diuji, dan itu adalah persyaratan dari Perkap bahwa dokumen pembanding itu harus diuji dan harus otentik dulu. Ya, Elon, Jadi ini banyak yang diperiksa, bukan cuma Oke. ijazah Jokowi, tapi juga ijazah-ijazah pembanding tadi yang ada katanya 3 itu, ya kan? Itu harus dibandingkan dulu. Jadi tidak pernah polisi mengatakan asli. Gue mau perlu Rika. Dia bilang Al-Katiri bilang Polda tidak pernah menyebutkan ijazah Pak Jokowi asli, ataupun kepolisian tidak pernah menyebut ijazah Pak Jokowi asli. Benarkah seperti itu? Yuk kita lihat sama-sama. Untuk Bapak ya, kisah guys, Al-Katiri, Al-Katiri guys. Al-Katiri yang terhormat ya guys ya, ini tolong dilihat ini, tapi menang-menang Rika gini Raine gini kayak wong Yaman. Just kidding ya guys ya, tolong ini dilihat dan didengarkan, bila perlu pakai headset, kalau belum juga kedengaran tolong pakai loudspeaker dan nyolong lah nyelang kepada Mr. Brewok kira apa ya guys ya, kayak men suaranya gendem sih, men krungu ya guys ya. Lihat ini. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Tegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Beh, siapa gue? Hah? Polda gue. Hei, Al-Katiri mana? Al-Katiri, tolong itu sudah dipasang belum headsetnya? Dengar tidak? Kalian dengar enggak? Ijazah Pak Jokowi sudah terbukti asli dan sah di mata hukum. Itu lengok. Lanjut ya. Jadi juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog
dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Weh, krungu laporan sah dan clear, nggih mboten niki. Jadi siap-siap saja ya guys ya. Kalian semua akan menerima akibatnya itu. Karena apa? Ijazah Pak Jokowi sudah selesai. Karena apa? Yang sekarang lagi dipersidangkan adalah pembuktian untuk para pembenci dan juga penuduh ijazahnya Pak Jokowi ini harus dibuktikan. Kalau tidak bisa, ya wis, wassalam gue ya guys. Yang sudah saya katakan berkali-kali ya guys ya, yang namanya kebenaran akan ditutup-tutupi, akan diganjal, akan dihadang, apapun itu tidak akan pernah kalah ya guys. Dan di sini kita lihat sang jenderal yang menyemprot mulut dari sosok kuasa hukumnya Tifa. Jadi gini ya, untuk media ya, saya juga mengikuti perkembangan daripada persidangan kemarin. Itu nggak salah persidangan perdana ya. Dimulai agenda dakwaan daripada JPU sudah dibacakan. Berarti kalau dakwaan JPU dibacakan, itu secara tidak langsung menyatakan bahwa JPU meyakini bahwa telah terjadi dugaan suatu perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah. Juga menyangkut kepada undang-undang ITE ya. Nah, saya lihat sebelum sidang itu dimulai tuh yang mulia Ibu Hakim ya menanyakan, karena ini kan di bawah 5 tahun kan bisa untuk diminta RG juga ya. Ditanyakan kepada si terdakwa, apakah Anda mau mengajukan RG? Nah, ternyata ya dia berkonsultasi dengan para penasehat hukumnya. Banyak saya lihat penasehat hukum dari yang baru-baru saya lihat tuh. Bahkan yang penasehat hukum yang selama ini berkorban nggak kelihatan tuh. Dipecat. Kuasa hukum yang lama-lama ya guys ya, gue lagi pada dipecat. Nah, akhirnya setelah ditanyakan oleh hakim dan kembali sang terdakwa menyatakan bahwa menolak RG dan melakukan perlawanan hukum, ya sah-sah saja. Betul. Itu kan hak terdakwa. Yang penting kan sudah diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan RG. Karena itu juga kan diamanatkan juga di undang-undang, di KUHP maupun KUHP itu diberikan peluang itu. Betul. Tapi peluang tidak dimanfaatkan karena pengen masuk ke ajang pembuktian bahwa merasa keyakinan penuh bahwa dia akan memenangkan pertandingan gitu. Saya nggak ada masalah. Nah, cuma ya di dalam agenda tersebut saya lihat pada saat dakwaan sudah dibacakan dan hakim menanyakan kepada Pak Dominasi ini kok kuasa hukumnya dengan segala macam argumentasi ya. Dan saya lihat bahwa kuasa hukumnya seolah-olah mendominasi hakim. Nah, ini yang nggak benar ya. Saya lihat cukup cool nih hakimnya. Dan akhirnya hakim tegas memperingatkan bahwa yang menentukan batas waktu berkas untuk akan itu nanti kita lanjutkan sidang tanggal 9 hari Kamis ya, tanggal 7 kok nggak salah ya 7 minggu depan. Dan meminta kami tidak akan ngomong sebelum dikasihkan berkas kan gitu. Loh ini kan saya mau senyum-senyum ketawa, yang mimpin sidang nih siapa gitu kan. Ya tapi ya itulah, begitulah argumentasi yang diberikan. Dan hakim saya mohonkan juga, saya lihat cukup, walaupun yang mulia ini seorang wanita tapi cukup cool dan tegas juga. Nah, jangan berkurang ketegasannya dan sampai ngomong tidak ada di sini suap menyuap. Di sini kita berbicara tentang masalah struktur hukum, akidah hukum,
keputusan hukum. Satu yang saya sampaikan kepada kita semua, karena ada diminta juga daftar barang bukti tuh. Nah, lucu, geli saya gitu loh, padahal sudah sering bersidang gitu loh. Gue, mbok, wong mantan jenderal ge, lucu, geli, ya guys ya, apa menyong guys. Saya akan lawan. Cempulok mana barang buktinya saya minta. Gaya ya guys ya, orang duwe bukti ya guys ya, sok-sok gaya. Gue, mbok, berarti kemarin saya ngucap seperti itu benar ya guys. Karena apa? Mantan jenderal pun bilang sama, seperti aneh ya guys. Yang namanya daftar barang bukti itu tidak akan mungkin diberikan kepada kuasa hukum atau siapapun kecuali hakim. Karena itu nanti muncul di ajang Pembuktian. Dihadirkan ini loh bukti-buktinya, ini daftar buktinya. Ya, daftar barang buktinya ini semua nanti akan diperlihatkan kepada kuasa hukumnya, terdakwa maupun di hadapan hakim. Lah kalau seandainya diberikan ya nanti, daftar barang bukti yang ini kita tutupi, di counter dan lain sebagainya. Jadi absurd masalahnya. Ayo kita berpikir jernih, kan sudah diatur oleh amanat KUHAP. Kok kita pura-pura bego gitu? Nah ini yang saya sayangkan. Ya mudah-mudahan aja dalam perkembangannya kita lihat aja agenda persidangan berjalan. Dan hakim sudah mengingatkan supaya audiens jangan membuat ricuh gaduh suasana. Ya. Jangan sampai mengganggu jalannya persidangan. Nanti kasihan, nanti akibatnya akan merugikan sak terdakwa nanti. Apabila fans ataupun yang berada di barisan belakang ini adalah barisan daripada para terdakwa ini. Nanti akan merugikan. Jadi jangan coba-coba lah. Nah, mudah-mudahan kita lihat aja. Saya yakin JP sudah mempersiapkan segala peluru-pelurunya di dalam mengkonter pokok permasalahan di agenda persidangan. Gitu loh kira-kira, ya. Tapi kan tidak dari alat kaki atau kuasa jadi dokter kita kan ini kan untuk masyarakat. Jangan berpihak dalam konteks harusnya dari hakim juga berkas atau setumpuknya dari DPR dan kuasa hukumnya sendiri. Dia beranggapan harusnya begitu, netral. Ada apakah kok cuma seberapa lembar doang lah bahasanya. Yang mana yang nggak netral? Masalah barang bukti. Masalah barang bukti tolong sudah itu berapa lama sih, berapa kali bersidang sih? Yang tanya tuh harus pakai dong nalar gitu loh. Kok pura-pura bego gitu loh. Namanya daftar barang bukti akan ada di ajang pembuktian nanti diberikan, kecuali materi pokok perkara yang berupa berkas. Tapi dalam daftar barang bukti dan bukti-bukti akan diuji, ingat loh ya, akan diuji di pembuktian nanti. Ditunjukkan daftar barang buktinya dan silakan konter. Lah kalau sekarang ditunjukin ya ditutup, diapain, dihilangkan dan lain sebagainya kan bisa aja. Betul. Loh ya iyalah. Emangnya JPU bego? Nggak mencermati itu, emangnya hakim nggak paham itu? Paling ke mereka senyum-senyum aja. Dan faktanya kan ditolak itu kan? Betul. Nggak diberikan. Dan nggak boleh. Itu loh kira-kira. Jadi mari kita paham hukum supaya jangan kita mengkaburkan hukum padahal kita tahu hukum. Keren. Ingat loh, masyarakat tuh sudah banyak yang paham hukum, mengerti hukum, nanti diketawai kita. Ayo aja kita aju bukti, ajukan segala argumentasimu di ajang sidang nantinya. Nah di situ baru kita lihat kepiawaian kita. Itu loh kira-kira ya. Mantap sekali ya guys ya. Krungu pura. Jangan pura-pura bego. Bego sih goblok ya guys. Bapak Al-Katiri guys. Ingat, jangan salah sebut itu, berbahaya ya guys ya. Tuh, dengar boten, jangan pura-pura bego. Rika paham ora bego gue apa? Dengan gonku bego gue sing sok njote lemah guys kan. Jadi kita sudah lihat semuanya ya guys ya, dan kita juga bisa menyimpulkan semuanya bahwa sudah pasti fix 100% ya guys ya, Pak Jokowi akan menang. Diva dan Roy Suryo
akan menginap di Hotel Prodeo. Benarkah perkiraan kita? Benarkah insting kita semua? Kita tinggal tunggu saja episode-episode selanjutnya ya guys ya. Karena apa? Dia wis mlebu niki film ya guys. Jadi nana episode-episode. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.